Halo, perkenalkan nama saya Arit Ebikawa. Saya dari kelas 2 PJJB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran poligon terbuka menggunakan teodolit. Sebelum melakukan pengukuran terbuka menggunakan teodolit, terlebih dahulu kita menyiapkan alat-alat untuk digunakan dalam pengukuran poligon terbuka. Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut, itu teodolit, statif atau tripod, patok ukur, rambu ukur, payung, buku dan alat tulis, GPS dan kompas, meteran, serta meter pita. Setelah menyiapkan alat-alat untuk melakukan pengukuran poligon terbuka, langkah selanjutnya, sebelum melakukan pengukuran, lakukanlah observasi pengukuran di lapangan untuk menentukan titik-titik patok pengukuran. Pada saat melakukan observasi, tentukan titik-titik poligon menggunakan alat patok ukur. Kemudian, persiapkanlah formulir catatan pengukuran seperti berikut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam langkah-langkah pengukuran poligon terbuka. Yang pertama-tama, periksa alat teodolit. Sebelum melakukan pengukuran poligon terbuka, terlebih dahulu kita melakukan pengecekan terhadap alat teodolit, apakah alat yang kita pakai untuk melakukan pengukuran sudah siap dan baik untuk digunakan dalam pengukuran. Setelah pemeriksaan pada alat teodolit, selanjutnya survei lokasi. Survei lokasi ini untuk menentukan posisi poligon dan detail-detail sebelum melakukan pengukuran, serta melihat situasi dan kondisi di lokasi. Selanjutnya, pematokan titik ukur. Pematokan titik ukur ini yaitu untuk menandai poligon-poligon dan detail-detail saat melakukan pengukuran. Setelah melakukan pematokan titik ukur, langkah selanjutnya pemasangan tripod. Kemudian, pemasangan alat teodolit. Pasangkan alat teodolit di atas kaki statif secara perlahan dan hati-hati. Kemudian, pengunci alat teodolit. Penguncian alat teodolit agar teodolit tidak bergerak dan tidak jatuh. Kuncilah alat teodolit dengan kuat. Langkah selanjutnya, sentring alat teodolit. Bidiklah titik patok terlebih dahulu dengan cara menggeserkan kaki statif dengan satu kaki statif sebagai pokok, kemudian setel nifo kotak dan tabung. Naik turunkan salah satu bagian kaki statif hingga gelembung berada di salah satu posisi kaki statif. Kemudian naik turunkan posisi kaki statif tersebut hingga gelembung berada di dalam garis. Setelah itu, aturlah skrup leveling dengan cara putar ke dalam dan keluar hingga gelembung tepat berada pada tengah. Kemudian, menghidupkan alat teodolit. Menghidupkan alat teodolit yaitu dengan menekan tombol power. Setelah itu, mengatur skrup alat. Aturlah skrup vertikal dan horizontal. Kemudian, memutar teropong alat. Putarlah teropong alat. Kemudian, mencari arah utara. Mencari arah utara ini menggunakan alat kompas. Kemudian, menekan tombol 0 set. Setelah itu, mencari titik koordinat dengan menggunakan alat GPS pada titik awal atau P1. Kemudian, mencari angka azimut di P2. Bidiklah alat ke detail-detail yang telah ditentukan mulai dari tikungan, simpangan, dan detail yang terdapat di P1, baik itu pohon, pagar, maupun tiang. Kemudian, bidiklah alat ke P2. Jangan lupa pengukuran dilakukan secara bertahap, yaitu 25 meter. Tetapi jika rambu masih bisa dibaca dari P1, maka tetap lanjutkan pembidikan dari P1. Kemudian, tidak lupa mencatat angka S, D, dan M atau vertikal dan horizontal. Setelah itu, membaca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Hasil dari benang atas ditambah benang bawah dibagi 2 menghasilkan benang tengah.
Setelah itu mencari sudut vertikal luar biasa. Kemudian mengukur tinggi alat. Setelah itu pindahkan alat ke P2. Kemudian meletakkan kembali alat teodolit di P2. Setelah itu membidik kembali ke P1, kemudian menekan tombol 0 set, lalu mengukur ulang kembali titik-titik detail yang ditentukan. Setelah itu, jangan lupa membaca bacaan benang serta sudut vertikal dan horizontalnya. Asitu, Grace? Asitu? Asitu apa, Le? Sudah toh? Itu sudah. Bacaan benang. Begitu pulang ke sana saya sampai dengan Beta nih buta kata-kata nih bodoh, Le. Begitu pun apa, Grace? bukan maga pulang. Lu buat orang, malu buat orang. Sudah. Woi, Grace. Woi, Ari. Apa, Le? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Kolak nih. Bukan. Setelah itu apa, Le? Setelah itu, gimana? Setelah itu lakukan Terakhir kan, sudah terakhir. Kita belum kata-kata terakhir itu. lakukan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan untuk poligon-poligon berikutnya sampai dengan pengukuran selesai tadi. Oh, ikannya harus tulis ya. Set aneh lu. Otak hanya 3 watt gitu. Wow. Adi, jaga suara merek kowe. So deh. Sakit amat. Ani. Langsungnya kok. Kemudian tetap lakukan langkah-langkah seperti ini hingga sampai pada titik yang ditentukan. Terima kasih atas video yang telah ditonton. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Baik, langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada Excel. Yang pertama yaitu rumus di sini yaitu D ditambah M dibagi 60 ditambah S dibagi 3600. Kemudian sama seperti rumus yang di atas, kita blok hingga ke bawah. Baik, langkah selanjutnya kita akan menghitung beta di sini. Beta di sini untuk poligon yang pertama tidak ada sudut belakangnya, maka kita langsung ke poligon yang keduanya ya. Baik, rumusnya di sini yaitu sudut depan dikurangi sudut belakang. Jangan lupa untuk mengunci sudut belakangnya dengan simbol dolar. Langkah selanjutnya sama seperti pada perhitungan dan rumus yang ada pada poligon di atas, hingga sampai pada poligon yang kelima. Baik, setelah itu kita menghitung pada sudut horizontal luar biasanya. Sama seperti pada sudut horizontal biasa, di sini kita menghitung DD-nya lagi. Sama seperti pada rumus sudut horizontal biasa, DD di sini sama dengan D
ditambah M dibagi 60 ditambah S dibagi 3600. Langkah selanjutnya kita akan menghitung beta sama seperti beta pada sudut horizontal biasa. Di sini beta pada poligon yang pertama ini di sini kita tinggal mengopi dari DD saja karena pada poligon yang pertama ini tidak ada sudut belakangnya. Maka selanjutnya kita ke poligon yang kedua di sini karena ada sudut belakangnya, maka rumus di sini itu yaitu sudut depan di sini dikurangi dengan sudut belakang ini, kemudian kita langkah selanjutnya pada poligon yang berikutnya sama seperti ini. Baik, langkah selanjutnya kita akan menghitung sudut alfanya. Baik, sudut alfa di sini yaitu di sini pada poligon yang pertama itu kita tinggal nyalin dari derajat desimal menghadap pada sudut horizontal biasa. Kemudian pada poligon yang berikut di sini yaitu, ya ampun aku sudah lupa. Ditambah rata-rata video sudah habis 10 menit. Maju ya Excel. Selanjutnya pada poligon yang ini di sini menggunakan rumus alfa ditambah beta dikurangi 180. Yang berikut di sini alfa ditambah beta dikurangi 180. Tidak lupa juga kita mengunci alfa. Kemudian diselect hingga pada poligon yang berikut. Baik, pada poligon yang berikutnya itu di sini baik pada poligon yang berikut di sini sama seperti pada poligon yang di atas, tapi di sini alfanya kita menggunakan poligon yang ada pada poligon sebelumnya sama.
Tidak lupa juga kita mengunci kembali pada azimuth. Kemudian terus dilanjutkan hingga pada poligon yang berikutnya. Setelah itu langkah yang berikutnya kita menghitung derajat desimal pada sudut vertikal. Langkah selanjutnya kita menghitung derajat desimal pada sudut vertikal, sama seperti pada derajat desimal pada sudut horizontal luar biasa dan sudut horizontal biasa. Rumus yang kita gunakan tetap sama seperti pada sudut horizontal biasa dan luar biasa. Kemudian kita masuk pada bed. Kemudian sudut vertikal di sini kita akan menghitung L-nya. L di sini menggunakan rumus 90 dikurangi dengan derajat desimal. Kemudian diselect. Langkah selanjutnya kita akan menghitung jarak. Baik, rumus jarak di sini yaitu 100 kali 6 atas baik, rumus dari jarak di sini yaitu 100 kali 6 atas dikurangi benang bawah. Ini benang bawah
untuk kurung menutup kurung benang atas dan benang bawah dikali cos dikali cos radian heling kali dengan heling tutup kurung kemudian dikali 2 kemudian diselect lakukan langkah sama seperti poligon yang di atas hingga sampai pada poligon terakhir. Lakukan langkah sama seperti pada poligon yang ada pada di atas, lakukan hingga sampai pada poligon yang terakhir. Baik, langkah selanjutnya kita akan hitung delta x di sini, yaitu menggunakan rumus jarak dikali sin dikali radian dengan sudut alfanya, kemudian dari delta x di sini yaitu heling dikali sin dikali dengan radians dikali dengan sudut alfanya, kemudian diselect hingga kita akan menghitung delta y lagi. Delta y di sini akan jarak kali cos kali radians dikali sudut alfanya. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian delta
delta H di sini, yaitu menggunakan rumus jarak dikali tangen, jarak dikali tan radians dikali sudut alfanya, kemudian dikurung ditambah dengan tinggi alat dikurangi benang tengahnya. Kemudian tidak lupa untuk menguji pada tinggi alatnya. Setelah itu selek hingga pada poligon yang berikutnya. Setelah itu lakukan langkah yang sama hingga sampai pada poligon yang terakhir. Setelah itu kita akan menghitung X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Baik, untuk X, Y, dan Z di sini yaitu kita dapatkan dari titik koordinat awal kita pada saat pengukuran poligon terbuka. Baik, untuk pada X di sini itu kita gunakan rumus X titik koordinat awal dikali dengan 1000 atau dihentar, kemudian ditambah delta X di sini, kemudian di enter, lalu diselect hingga kemudian pada Y juga sama seperti pada X. Di situ menggunakan rumus Y titik koordinat awal dikali dengan 1000, kemudian ditambah dengan delta Y, kemudian di enter. Setelah itu Z juga sama menggunakan rumus dikali dengan 1000 ditambah H. Baik, kemudian memasukkan hasil perhitungan. Baik, memasukkan hasil perhitungan ini ke dalam CV3, maka harus di enter terlebih dahulu. Baik, dimana X di sini di 1000, kemudian
lanjutkan pada detail yang berikut dan poligon yang berikut. Baik, setelah kita menghitung hasil perhitungan di Excel, langkah selanjutnya kita akan memasukkan angka-angka ini ke dalam aplikasi Civil 3D. Memblok angka-angka ini dimasukkan ke dalam aplikasi Civil. Sebelum itu, membuat dokumen yang baru agar bisa menyimpan file ini yang nantinya digunakan untuk membuat di dalam aplikasi 3D. Kemudian kita memasukkan hitungan yang ada pada Excel. Di sini kita pastinya di sini. Jika angka-angka di sini masih dalam bentuk koma, kita akan ubah ke dalam bentuk titik. Cara seperti ini. Sudah. Ya. Simpan ke dalam aplikasi Civil 3D. Kemudian kita mengupload file yang tadi, itu kita masuk ke dalam point from file. Dia mau foto ini -1. Bebe taruh kami akan mengistorkan segala pengalaman hidup gue. Kemudian CD dan OK. Setelah itu perintah ZE dan enter. Sudah kelihatan. Setelah itu kita mengganti titik-titik ini dengan detail atau setelah itu kita memblok. Kemudian ke point property, point level style, pindah ke description only, dan OK. Setelah itu kita mengubah skalanya di sini. Di sini sudah mulai kelihatan. Kemudian setelah itu kita menarik garis agar menghubungkan sehingga dapat membentuk suatu jalan. Perintahnya itu di sini polyline PL Kemudian di sini kita akan menghubungkan garis-garisnya, yaitu dengan perintah PL, kemudian kita enter. Lalu kita hubungkan garis-garis ini. Hubungkan garis-garis ini membentuk suatu bidang jalan. Untuk ini bagus, bagus. Uji langsung jangan. Semua adalah doa. Dia baru dalam perjalanan. Kemudian kita tetap hubungkan titik-titik ini hingga
suatu garis jalan. Kemudian setelah kita membentuk polyline dan membentuk suatu bidang jalan seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat sheet yang baru, yaitu ISO 3, tapi dengan cara membuat template yang baru. Itu membuat template, kemudian ISO A3 klasik, oke, dan kita template yang baru. Setelah itu kita lakukan perintah viewports, dan kita oke. Setelah itu kita klik, oke, sudah jadi ini. Setelah itu kita lakukan perintah plot untuk mengubah gambar ini ke dalam bentuk PDF. Oke. Setelah itu kita oke. Taruh nama di sini. Kemudian kita save. Oke. Setelah tersimpan, berikut data yang tersimpan dan telah terubah ke dalam bentuk. Baik, sekian video tutorial dari saya, mulai dari pengukuran poligon terbuka, perhitungan Excel, hingga sampai pada aplikasi Civil 3D. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.